Tim nasional Indonesia berpeluang tampil di Olimpiade Paris lewat jalur langit. Kalau rezeki enggak kemana, tim nasional Indonesia berpeluang tampil di Olimpiade Paris lewat jalur langit. Beberapa saat yang lalu ada kegiatan Kongres FIFA yang ke-74 diadakan di Thailand, Bangkok, di mana Kongres itu dihadiri oleh semua anggota negara FIFA. Ada 211 anggota FIFA yang hadir dalam Kongres tersebut. Ada 3 isu besar yang diangkat. Yang pertama berkaitan dengan rasisme. Jadi sebagai tindak lanjut berkaitan dengan rasisme, FIFA akan membuat peraturan yang mengikat terhadap semua anggota negara FIFA. Kemudian yang kedua adalah Brazil ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027. Terus kemudian yang ketiga adalah isu berkaitan dengan Israel. Seruan anggota FIFA, seruan negara-negara anggota FIFA terhadap Israel untuk di-ban dan dilarang bertanding sepak bola di semua level internasional. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan Indonesia? Yang kedua, jika kesempatan itu datang, kira-kira mampukah tim nasional Indonesia bersaing di Olimpiade Paris? Selalu menarik sekali lagi mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia. Berkaitan dengan isu yang coba dimunculkan oleh Federasi Sepak Bola Palestina, di mana ada tuntutan untuk Israel di-ban karena memang Israel menyerang Palestina dan berdampak pada banyaknya ribuan anak-anak yang menjadi korban, dan ini adalah isu kemanusiaan yang harus disikapi oleh FIFA. Dan ini didukung, ternyata apa yang dilontarkan Federasi Sepak Bola Palestina didukung sekitar 35-37 negara. Artinya 1/4 dari anggota FIFA mendukung untuk melakukan ban terhadap negara Israel. Terus kemudian dari Presiden FIFA sendiri akan memikirkan itu dan dalam waktu dekat akan melakukan rapat terbatas. Perkiraan sekitar tanggal 20 Juni. Sementara pelaksanaan dari sepak bola Olimpiade Paris itu dilakukan pada tanggal 24 Juli sampai 6 Agustus. Artinya masih ada waktu. Masih ada waktu dari Juni tanggal 20 hingga 4 Juli 2024. Nah, kaitannya dengan Indonesia apa? Jika dalam keputusan tanggal 20 Juni nanti negara Israel benar-benar di-ban FIFA dan tidak boleh mengikuti semua agenda turnamen FIFA dan kegiatan internasional dalam hal sepak bola, maka secara langsung dan secara tidak langsung Israel tidak bisa mengikuti Olimpiade dalam cabang sepak bola. Dan ini peluang bagi Indonesia. Itu kenapa saya katakan lewat jalur langit, ya. Akan tetapi jika itu pun terjadi, sebenarnya Indonesia tidak sendirian. Ada 2 negara yang berpotensi untuk bisa menggantikan Israel dalam Olimpiade Paris jika memang benar-benar Israel di-ban oleh FIFA. Yang pertama adalah Georgia, di mana dalam turnamen Euro U21 2023 Georgia dikalahkan di perempat final oleh Israel sehingga Israel lolos ke semifinal. Dengan demikian 4 negara wakil Eropa termasuk Israel bisa mewakili Eropa untuk Olimpiade Paris. Nah, tim nasional Georgia yang dikalahkan Paris itu berpotensi untuk mewakili zona Eropa. Karena ya slot Eropa kan ada beberapa negara, dan jika slot yang dari Israel tentunya akan diberikan kepada
negara Eropa juga. Itu kemungkinan satu, dan memang hingga saat ini belum dijelaskan, dan memang tidak ada regulasi karena ini kan unconditional ya, posisinya itu kasuistik ya. Terus kemudian yang kedua, kenapa Indonesia? Indonesia kemarin sempat hampir lolos, sudah mengikuti babak playoff, akan tetapi dikalahkan oleh Guinea. Dan jika yang diambil oleh FIFA dan panitia Olimpiade Paris adalah tim atau negara yang melakukan playoff kemarin, artinya dua-duanya negara playoff, baik Guinea maupun Indonesia adalah menjadi wakilnya, dan kelihatannya ini lebih fair dibandingkan harus menunjuk Georgia, karena ya perjalanannya panjang baik tim nasional Indonesia maupun Guinea hingga sampai ke babak playoff kemarin. Dan jika itu yang diputuskan oleh FIFA, maka tim nasional Indonesia berhak mewakili satu tiket ke Olimpiade Paris. Nah, kita berandai-andai nih. Kita tidak berandai-andai ke belakang, tapi boleh kita berandai-andai ke depan. Jika ternyata tim nasional Indonesia bisa mewakili zona Asia untuk ke Olimpiade Paris, kira-kira mampukah tim nasional Indonesia bersaing dengan negara-negara besar di dunia dalam babak penyisihan? Kalau saya melihat dengan segala macam dinamika yang ada baik di Piala Asia U23 maupun babak playoff, tim nasional Indonesia sudah bermain bagus iya untuk di level Asia, akan tetapi untuk di level Olimpiade butuh penyempurnaan. Saya melihat, dan ini pun saya yakin akan diusahakan, karena ya satu, pemain-pemain ini hanya pemain keturunan, artinya bukan naturalisasi, dan prosesnya akan jauh lebih cepat dan bisa dadakan istilahnya. Butuh beberapa tambahan amunisi, dan saya melihat yang berpotensi dan bisa melengkapi tim itu ada 3 pemain. Yang pertama adalah Delano van der Heygen, di mana posisinya gelandang serang, dan untuk sektor penyerangan jelas ini dibutuhkan tim nasional Indonesia U23. Secara track record ini pemain Feyenoord luar biasa, capnya sudah banyak, dan saya yakin ini nanti akan bisa menyempurnakan tim nasional Indonesia U23. Yang kedua adalah Delano Art. Ini posisinya bek kanan, bisa penyerang sayap kanan, dan ini pemain yang saya pikir sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia U23 untuk mengarungi Olimpiade Paris jika lolos ya. Terus kemudian yang ketiga, seperti kita ketahui bersama, sudah datang ke Indonesia Jens Schreven. Maka ini yang akan menyempurnakan lini serang kita. Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, ada satu partner lagi, teman baru lagi bernama Jens Schreven. Jadi dengan melihat komposisi ini, saya melihat kalau lini pertahanan kemarin sudah sangat bagus, lini tengah sudah sangat bagus, lini serang ada tambahan 3 amunisi, posisinya adalah gelandang serang atau penyerang lubang, terus kemudian penyerang sayap kanan, dan striker. Saya pikir tim nasional Indonesia U23 makin sempurna. Kita akan lihat update berikutnya ya berkaitan dengan isu menarik ini, dan ya harapannya jutaan masyarakat Indonesia bisa melihat tim nasional Indonesia tampil di Olimpiade Paris. Kita akan update berita selanjutnya bersama Setia Uban. Thanks for watching.